teman, dan pasti itu akan menjadi berkat kekuatan untuk kita bersama. Oke, dan kita langsung sapa saja Bu Sarin. Shalom, selamat malam. Shalom. Wah, ini wanitanya Allah tapi spesial ya. Iya. Yes, Yang mandu right. cowok lagi. Yes. Oke. Ya, jadi ini tahun baru disambut sama pria-pria sejati ya. Iya. Wanitanya Allah harus disambut oleh pria sejatinya Allah juga. Amin. Oke, di Yes. malam hari ini kita spesial di kawal pertama di tahun baru 2019 Yes, ya. betul. Tema yang luar biasa yang bakal kita terima apa ini? Saya udah ketawa duluan ya, karena tema ini luar biasa gitu. Iya. Delilah akhir zaman versus wanitanya Allah. Delilah akhir zaman. Oke. Yes. Kalau misalnya kita tahu Delilah itu kan tokoh yang gimana ya? Mata-mata licik gimana banget kan? Nah, ini apa yang bakal kita dapat terkait dengan Delilah dan wanitanya Allah? Yes. Perbandingan itu Ya. gimana? Dan malam ini saya percaya semua wanitanya Allah ingin menjadi woman of God ya, wanitanya Allah yang tentu tidak seperti Delilah di akhir zaman ini gitu. Dan ini kita akan bahas sebentar lagi. Oke. Pasti ini menarik pendengar Sasando ya. Dan betul. untuk pendengar Sasando yang ingin bergabung untuk request pertanyaan lagi. Oke, ingin memberikan pertanyaan untuk diskusi kita nanti, bisa bergabung di 0856 2929 400. Sekali lagi di 0856 2929 400 melalui SMS dan juga WhatsApp. Oke, Bu Sarlin, dipersilakan untuk memulai sesi ini. Puji Tuhan, ya. Mari kita akan berdoa sebelum kita mulai sesi ini. Terima kasih buat waktu ini, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih kami dikasih waktu, kesempatan untuk menginjak di tahun yang baru 2019, bahkan dalam program kawal yang pertama di tahun ini. Hamba berdoa semua yang rindu dijamah, diberkati. Malam ini mereka mengalami kekuatan roh yang luar biasa. Tak seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan, tapi semua datang dan diberkati oleh Tuhan. Semua yang mendengarkan program ini diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kami berada, malam ini jawaban doa kami dijawab oleh Tuhan. Semua segala sumber yang kami cari itu Engkau. Kami melihat perbuatan ajaib yang terjadi buat kami malam ini. Maka diberkatilah kami semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saudara yang terkasih, malam ini saya akan bicara tentang seorang tokoh wanita yang bernama Delilah. Semua orang tahu tentang Delilah. Delilah adalah teman dari seorang yang bernama Simpson. Nah, tapi tema saya malam ini berbeda, saudara. Kenapa? Delilah akhir zaman. Kok bisa? Kenapa? Semua orang tahu siapa Delilah dan pekerjaannya seperti apa. Nah, kita akan bahas sebentar sebelum kita baca dalam firman Tuhan. Delilah adalah seorang wanita yang tentu secara fisikly parasnya sangat cantik, beautiful, sangat manis sekali. Orang lihat dia secara langsung jasmaninya itu bagus gitu. Tetapi ada satu yang sangat-sangat kita perlu belajar malam ini, yang tentu wanitanya Allah nggak boleh membawa itu. Kenapa? Karena kualitas rohnya yang sangat buruk. Nah, ini mempengaruhi kehidupan seorang pria atau orang-orang yang kita kasihi. Nah, kita akan bahas dulu tentang Delilah. Kita akan buka dalam Alkitab Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya membawa tim saya, ada pria sejati juga, karena saya percaya para pria pun mau diberkati oleh Tuhan. Dan saya yakin hidup mereka akan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Kita akan baca, saudara, dalam Hakim 16 ayat 4 sampai dengan 7. Silakan. Ya, mari kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Judul peringkopnya Simpson dan Delilah. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Palestina kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikuti dia untuk mengikat dia untuk menundukkan." Yes. Lanjut. "Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delilah kepada Simpson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Terus? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Lanjut. Yes. Jawab Simpson kepadanya,
Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Oke. Demikian firman Tuhan. Saudara, ini firman Tuhan yang dahsyat. Coba lihat ya, ada wanita yang cantik jatuh cinta sama Simpson, dan sebaliknya Simpson jatuh cinta sama wanita yang cantik. Kita tahu siapa Simpson, adalah hamba Tuhan, seorang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tapi saat mata jasmaninya melihat sosok yang cantik secara physically, yang cantik seperti Delila, nah ini akhirnya banyak orang mengambil kesempatan cantik Delila untuk menjatuhkan Simpson. Kenapa? Karena mereka semua orang berbicara tentang kekuatan Simpson yang luar biasa, dan semua orang penasaran dari mana kekuatan itu. Dan kita tahu Alkitab mencatat Simpson diberikan Tuhan kekuatan yang luar biasa, dan ini tentu perlu dijaga oleh pria sejati. Waktu saudara dipakai Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, pria sejati, saudara harus menjaga roh yang ada pada saudara. Kenapa? Jika mata jasmani saudara ini muncul seperti Simpson, kelemahan daging yang muncul, maka nanti dipakai oleh iblis untuk wanita-wanita yang cantik. Nah, saya ingin katakan saudara, cantik itu anugerah Tuhan, amin ya. Tetapi ini perlu dijaga kecantikan yang apa? Nah, kita akan bahas bukan di Simpson, itu hanya sekedar saya akan uraikan itu, tetapi di Delila. Bagaimana paras cantiknya ini, akhirnya dia pakai ini untuk apa? Mengganggu atau menggugat orang-orang pilihan Tuhan yang punya kuasa, yang punya otoritas. Dan ini yang saya katakan, bahwa sampai detik ini ada juga banyak Delila-Delila akhir zaman yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan orang-orang tertentu. Kenapa? Karena kecantikan kita. Mengapa? Karena uang kita. Mengapa? Karena kedudukan kita dan banyak hal. Dan ini saya katakan tidak benar. Kenapa saudara? Yang Tuhan katakan bahwa adalah anugerah kecantikan ini, kita perlu mengambil satu sikap yang baik untuk menolong orang yang lemah dan bukan melemahkan orang-orang sekeliling kita. Kita akan bahas dari ayat yang lain, perbandingan dari Delila ini yang punya kecantikan, kemuliaan secara jasmani, tapi dia miskin dalam kualitas roh, dan ini membahayakan saudara. Kita akan membaca dalam satu firman Tuhan tentang wanitanya Allah yang bijak, yang luar biasa, yang perlu saudara saya contohnya malam hari ini dalam kitab Amsal 31. Kita akan lihat saudara, Amsal 31 ayat 29, 30 dan 31. Yo, silakan. Banyak wanita telah berbuat baik, Yes. tetapi kau melebihi mereka semua. Lanjut. Kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Haleluya, lanjut. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Yes. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu orang. Saya pengen tepuk tangan. Kenapa saudara? Jika wanitanya Allah seperti ini kelakuan, kualitas rohnya, dan bukan seperti Delila tadi, saya katakan ini luar biasa. Kenapa? Ayat 29 berkata seperti ini pengertiannya. Ada banyak wanita yang baik hati mereka, tapi kata suaminya yang kenal wanita ini adalah istrinya ini, dia berkata, tapi engkau wanita, engkau paling baik dari mereka semua yang lain. Kenapa? Kebaikan dari perempuan ini menunjukkan sebuah kualitas rohnya, sehingga dikatakan baik karena apa? Kualitas rohnya. Dan ayat 30 menjelaskan apa? Bahwa paras yang manis secara fisik tentu bukanlah satu hal yang membuat kita perlu bangga. Kenapa? Karena kecantikan itu bisa ada satu kebohongan di belakangnya, saudara. Orang yang cantik secara jasmani belum tentu cantik hatinya, kan begitu. Nah, ini perlu saudara dan saya mengerti ya. Tapi sekali lagi, kecantikan adalah anugerah yang perlu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, ini yang perlu. Nah, saudara lihat yang berikutnya, saudara. Kecantikan di luar dari semua itu yang dibilang tadi kualitas roh, itu adalah satu kesia-siaan. Tidak ada artinya. Makanya ayat 31 berkata apa? Berikan kepada dia apa yang dia lakukan. Biarlah kebaikannya itu akan dia dapatkan. Kenapa? Karena wanita yang seperti ini patut dihormati. Nah, Delila, sekali lagi, wanita akhir zaman kadang-kadang karakternya seperti Delila, saudara. Saudara punya kelebihan yang banyak yang Tuhan kasih, yang dikatakan anugerah, tapi saudara tidak jadi berkat kepada suami sendiri ataupun orang-orang sekitar saudara, dan ini membahayakan. Come on, kita masih dikasih kesempatan Tuhan untuk injak tahun 2019, dan itu berarti Tuhan ingin saudara dan saya mengambil satu posisi kualitas roh yang dikayakan oleh karena kebenaran. Saudara punya kecantikan jasmani yang muncul, maka kecantikan roh itu harus lebih
banyak dan kuat supaya hidup saudara menjadi pengaruh yang luar biasa. Sehingga saya bisa katakan begini bahwa sebagai bentuk feminim, Delilah ini saya samakan seperti seorang Yudas. Kenapa? Karena dia ini menjatuhkan Simpson cuma oleh karena uang. Nah, kita ingat cerita itu, Yudas ya. Seorang yang dipakai oleh iblis cuma karena uang juga. Nah, feminimnya adalah Delilah, saudara. Dia dipakai oleh iblis karena apa? Uang. Dia ingin untuk membuat orang-orang yang menyuruh dia untuk jatuhkan Simpson. Kenapa? Karena mereka ingin bayar dia. Dan dia mengambilkan tawaran itu. Yudas sama menjual Yesus. Dan dia mengambil tawaran itu. Dan dia menjual Yesus. Kenapa? Uang. Wanita akhir zaman, jika karaktermu seperti ini, saya katakan saudara akan semakin terpuruk keadaanmu. Karena apa? Jiwa rohmu itu terikat dalam satu ketamakan. Dan ini mengerikan di mata Tuhan. Oleh karena itu saya ingin saudara, firman Tuhan malam ini membawa saudara kembali lagi dalam posisi yang benar. Jika saudara dikasih Tuhan kesempatan punya kedudukan dalam pekerjaan yang tinggi, saudara gunakan otoritas roh, bukan otoritas daging. Gunakan semua kesempatan Tuhan kasih untuk memuliakan Tuhan. Jika saudara dikasih Tuhan kecantikan secara fisikly, gunakan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi jangan sampai kita memakai semua hal yang Tuhan percayakan buat kita untuk menjatuhkan orang-orang sekitar kita. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin katakan bahwa istri yang takut akan Tuhan itu yang paling utama. Dan saudara dan saya jika takut akan Tuhan, kita mengalami pendobrakan roh yang dahsyat. Dan Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi seorang yang memberi contoh bagi orang lain. Kita coba cek saudara dalam Amsal pasal 2 ayat 16 sampai 19. Amsal pasal 2 ayat 16 sampai dengan 19. Kita akan baca sebentar ayat ini dan kita akan lihat apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini. Amsal pasal 2 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, Yes. dari perempuan yang asing, Yes. yang licin perkataannya, Ya. yang meninggalkan teman hidup masa mudanya Mhm. dan melupakan perjanjian Allahnya. Mhm. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke Hmm. dalam maut, Hmm. jalannya menuju ke arwah-arwah. Mhm. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan Nah, kehidupan. ini saudara lihat itu bagaimana parahnya kita jika karakter kita seperti Delilah di akhir zaman. Seperti itu. Kita tidak menjadi dampak, menjadi berkat. Sebaliknya kita akan hilang dalam segala hal. Nah, bagi bapak-bapak, pria sejati, ada berapa banyak kita yang tertarik dengan hanya fisik seorang perempuan, lalu kita tinggalkan istri masa muda kita. Artinya, orang yang kita nikahi saat kita muda, dengan dia bersama-sama, dan sekarang sudah umur lanjut tua. Come on, jangan ada yang berubah dari kesetiaan. Kenapa? Allah itu taat sampai mati. Dan kita juga mengalami satu pembentukan roh untuk taat kepada dia. Apa yang dia lakukan buat kita? Kita menjaga kualitas roh kita. Nah, oleh karena itu saudara, dalam ayat yang tadi saya ingin kita melihat kembali bagaimana seorang pria atau seorang yang dikasih Tuhan anugerah untuk menjaga istrinya ini jangan tergoda seperti Simpson. Dia harus punya kualitas roh. Dan wanitanya Allah jangan sampai engkau menggoda. Nah, ini ya. Ini adalah hal-hal yang perlu saudara lihat. Tabiat-tabiat masa lalu yang sering terjadi seperti itu jangan dibawa 2019 jika saudara ingin diberkati. Amin. Kita lihat ayat yang lain dalam Amsal 31 ayat 27 dan 28. Apa yang Alkitab katakan tentang hal ini? Amsal pasal 31 ayat 27 dan 28. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah Yes. tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Stop dulu. Ia mengawasi seluruh rumah tangganya. Delilah akhirnya meninggal. Kerjanya apa? Menggoda, mengganggu, menghancurkan. Kalau wanitanya Allah ini apa saudara? Dia mengurus rumah tangganya dengan luar biasa. Dan ini yang Tuhan inginkan. Saudara dan saya ambil posisi penolong untuk menolong rumah tangga kita. Dan bukan untuk menggosip orang-orang, bukan untuk mencelakai orang-orang, menjelekkan orang-orang. Karakter Delilah ini harus dibuang dari saudara. Ayat berikutnya kita baca. Ya.
anak-anaknya bangun dan Yes. menyebutnya berbahagia Wow. bahwa suaminya memuji dia. Haleluya, saudara lihat anak-anaknya menghargai, menghormati dia, suaminya memuji dia, memuji apa? Kualitas karakter, good karakter, kualitas rohnya yang luar biasa. Dan kita perlu mengambil posisi penolong seperti ini. Jangan sampai kita terbawa oleh karena keadaan dan situasi. Kalau kita mulai marah-marah sama kita, kamu kan nggak bisa kerja, kamu nggak punya apa-apa, ya udah aku sekarang. Saudara ingat di dalam rumah tangga yang menjadi setirnya, kepalanya, imamnya adalah suami kita. Tapi kita harus tunduk dengan roh yang takut akan Tuhan dalam doa-doa kita. Untuk dia pun diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Kita nggak punya hak untuk mencela apalagi menjatuhkan dia. Oleh karena itu, jangan sampai kita di akhir zaman ini masih membawa karakter-karakter Delila yang bisa menghancurkan rumah tangga kita sendiri, menghancurkan keluarga kita sendiri, bahkan orang-orang sekitar kita. Tuhan mau saudara dan saya seperti wanita bijak di akhir zaman. Di dalam firman Allah yang kita baca dalam Amsal tadi, bagaimana istri ini dihormati oleh suami, dan bagaimana saudara dihormati oleh anak-anak, dan itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu mari bangun kualitas roh saudara, dan biarkan Tuhan membawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar lagi, from glory to glory. Amin. Kecantikan lahiriah adalah sebuah anugerah dari Allah, tapi tidak ada yang harus kita kembangkan secara fisik kita, lalu kita lupa kembangkan hal-hal yang rohani. Ini yang perlu saudara dan saya mengerti. Oleh karena itu, kecantikan batinia adalah sesuatu yang perlu untuk dikembangkan dalam roh. Kualitas roh, kualitas kehidupan yang takut akan Tuhan, ini perlu menjadi bagian yang paling terpenting. Saya percaya malam hari ini saudara tidak mau berjalan di tahun 2019 dengan semua kelakuan atau karakter yang terus memeras orang lain, jelekin orang lain, negatif sama orang lain. Come on, berikan senyum, berikan sukacita roh Allah dalam diri saudara. Sambut mereka dengan hati yang berkata, engkau spesial, engkau milik Tuhan, karena you are woman of God. Dan saya percaya malam ini saudara diberkati oleh Tuhan, karena saudara tidak memiliki karakter Delila akhir zaman. Saudara menjadi woman of God. God bless you. Amin. Haleluya. Haleluya.